Shalom teman-teman, kenalkan nama saya Yovan Febrian Nugraha dengan NIM 2003049. Saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Tetap Teguh dalam Pengharapan. Sebelum saya memulai, marilah kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, sebentar lagi saya akan membawakan firman Tuhan. Berkati dalam penyampaiannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baiklah, saya akan memulai membawakan firman Tuhan yang berjudul Tetap Teguh dalam Pengharapan. Berjanji itu mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan. Itulah bentuk ungkapan kekecewaan seseorang manakala janji itu tidak kunjung ditepati. Janji itu bukan hanya seindah kata-kata yang kita ucapkan. Yang lebih penting adalah pelaksanaan dari janji yang telah disepakati bersama. Janji itu menjadi manis dan indah di saat terlaksana dan terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan diperlukan kesetiaan pada janji yang telah disepakati bersama. Kesetiaan dalam melaksanakan perjanjian itu terlihat dari perjanjian antara Allah dan Abraham. Allah menjanjikan kepada Abraham keturunannya sebanyak bintang di langit. Kesetiaan dan kepercayaan yang total kepada Allah membuat Abraham itu dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena itulah, Allah mengikat perjanjiannya dengan Abraham. Sebuah tanda perjanjian pun diikat antara Allah dengan Abraham. Seperti pada Kejadian 15 ayat 18 tertulis, kepada keturunan mula kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Peristiwa yang dialami oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus menjadi bukti terlaksananya janji keselamatan Allah bagi umat manusia. Ketika Tuhan Yesus berdoa di atas gunung, wajah dan pakaiannya berubah-ubah menjadi putih berkilauan. Bahkan hal itu dipertegas dengan munculnya Musa dan Elia yang menampakkan diri dalam kemuliaan. Janji keselamatan bagi umat manusia itulah yang dibicarakan oleh Musa dan Elia dengan Tuhan Yesus. Janji keselamatan itu tidak lain yaitu permuliaan manusia yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus di Yerusalem. Oleh karena dosa, manusia hidup dalam kegelapan. Manusia semakin hari semakin jauh dari kemuliaan Tuhan. Melalui sengsara dan wafat dari Tuhan Yesus, dosa manusia itu telah terbayar lunas. Dengan begitu, hubungan manusia dengan Allah dipulihkan kembali. Manusia mendapatkan kembali kemuliaannya sebagai anak-anak Allah. Hal inilah yang diwartakan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Filipi. Tuhan Yesus akan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kemuliaan itu akan kita dapatkan asalkan kita mau percaya dan setia kepada Tuhan. Baiklah, selanjutnya itu teguh dalam iman. Secara umum, tekun dalam iman berarti rajin dan sungguh-sungguh dalam mempercayai keyakinan dan ketetapan hati. Seseorang yang bertekun dalam iman, ia tidak mudah dipengaruhi atau digoyahkan oleh sesuatu yang menimpanya. Teman-teman juga tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh gelombang persoalan yang menimpanya. Tetapi tetap teguh dalam imannya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Teguh dalam pengharapan berarti tetap tidak berubah dalam harapan, keinginan, permohonan, ataupun permintaan. Teman-teman tetap dan tidak berubah seperti awalnya. Seseorang yang teguh dalam pengharapan, ia tidak mudah dipengaruhi atau digoyahkan. Dia akan bertahan, bahkan tahan uji, sampai harapan, permohonan, permintaan, atau keinginannya dapat terpenuhi dan menjadi kenyataan. Namun, beberapa fenomena menunjukkan bahwa tidak semua kita dapat tetap teguh dalam pengharapan, permohonan, permintaan, atau keinginan kita. Ada orang-orang tertentu yang justru sering terombang-ambing oleh pengharapan, permohonan, permintaan, atau keinginan kita. Yang pertama, kita bertekun dalam iman. Sekarang mari kita simak dan kita pelajari ayat kita yang tercatat dalam surat Kolose 1 ayat 23. Alkitab mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya.
Melalui ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus menasihati dan mengingatkan kita supaya kita harus bertekun dalam iman. Secara implisit, Rasul Paulus mengatakan supaya kita tetap rajin, setia, dan sungguh-sungguh mengimani Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah, Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Bahwa dia adalah Sang Mesias, kita harus tetap percaya bahwa dia adalah juru selamat manusia berdosa. Bagi setiap orang yang setia, orang yang percaya kepada dia, bahwa dia adalah penguasa tunggal kerajaan surga di sepanjang masa sampai pada akhir. Dalam kitab Kisah Para Rasul 14 ayat 22, Alkitab juga mengatakan, di tempat itu mereka mengutamakan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Pada zaman itu, di tempat itu, yaitu di Listra, Ikonium, dan Antioquia, Rasul Paulus memberi nasihat dan mengingatkan murid-muridnya supaya mereka menguatkan hati, supaya mereka bertekun dalam iman, yaitu iman yang teguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ia juga mengingatkan bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga, kita juga harus menghadapi banyak rintangan, tantangan, godaan, dan kesesaran terlebih dahulu. Bahkan juga kita harus menghadapi hinaan, cemooh, caci maki, tekanan, dan intimidasi. Namun percayalah teman-teman, imanilah, barang siapa bertekun dalam iman kepadanya, sampai pada akhirnya dia bertata di sebelah kanan Allah Bapa, akan memberikannya bagian hidup yang kekal, yang damai sejahtera di surga. Karenanya juga, dalam berbagai kondisi dan situasi, teman-teman juga harus bertekun dalam iman dan kepercayaan kita, bahwa Injil Kristus membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepadanya. Teman-teman juga harus meningkatkan dan menguatkan iman bahwa Injil Kristus adalah sumber dari segala sumber hukum, dari kerajaan surga yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu teguh dalam iman dan pengharapan. Lebih lanjut, Rasul Paulus juga menasihati supaya kita tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Maksudnya adalah supaya iman kita tetap teguh kepada Yesus Kristus, Tuhan, Mesias, dan Juru Selamat kita, agar iman kita kepadanya tidak goyah, supaya iman kita kepada Yesus tidak tergoncang, supaya keyakinan kita kepada Dia, Sang Penebus dosa, tidak berubah. Dengan sangat lugas dan tegas, Rasul Paulus mengingatkan kita, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Peringatan Rasul Paulus ini merupakan pernyataan yang sangat esensial dan hakiki. Janganlah mau iman dan pengharapan kita digeser dari Injil Kristus. Janganlah mau iman dan pengharapan kita diubah dari Injilnya. Janganlah mau kepercayaan dan pengharapan teman-teman kepada firman yang hidup ditukar dengan apapun, oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kita, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dengan perkataan lain, janganlah sudi pengharapan teman-teman dialihkan pada pengharapan lain di luar Injil Kristus. Janganlah kita bersedia jika pengharapan kita digeser karena alasan apapun. Sekali pengharapan kita ditunjukkan kepada Injil Kristus, maka kita juga pengharapan kita pada Injilnya untuk selama-lamanya. Injil Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera sudah diberitakan kepada kita, dan semua orang dari segala bangsa di bawah kolong langit dan di atas bumi. Injil Kristuslah yang sudah kita dengar, kita terima, dan kita imani. Bahkan kita dan semua orang percaya sudah mendengar, mempelajari, menggeluti, dan mengimani Injilnya dengan setulus hati dan segenap jiwa. Yang ketiga itu berpegang pada pengharapan. Kemudian, akankah kita mau apabila iman dan pengharapan kita dalam Injil Tuhan digeser oleh seseorang? Apakah kita bersedia jika seseorang menggeser kepercayaan dan pengharapan kita dari Injil Yesus Kristus? Dalam surat Roma 15 ayat 4, Rasul Paulus dengan sangat tegas dan lugas menasihati dan mengingatkan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Melalui
pernyataan Rasul Paulus dalam ayat firman Tuhan ini, kita diingatkan supaya firman Tuhan yang sudah ditulis menjadi pelajaran yang baik, lebih baik dan terbaik bagi kita, supaya kita semakin berpegang teguh pada pengharapan oleh kekuatan dan penghiburan dari firman Tuhan, yaitu dari kitab suci. Oleh sebab itu, marilah teman-teman bergembira, bersukacita, bersorak-sorak dalam pengharapan kepadanya. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa, dalam iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Beginilah bunyi firman-Nya dalam surat Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kemudian yang keempat yaitu dibenarkan karena iman. Ingatlah bahwa teman-teman dibenarkan oleh karena iman kita kepadanya. Kemudian kita hidup damai sejahtera dengan Allah oleh karena iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Beginilah firman-Nya tertulis dalam surat Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Apalagi sekarang teman-teman sudah dibenarkan oleh darah-Nya yang sangat kudus dan mahal. Kita sudah ditebusnya dengan darah-Nya yang tercurah di Bukit Kalvari. Kita sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Dia, bukan dengan emas, perak, intan, dan permata, bukan pula dengan barang-barang yang fana, tetapi Dia menebus, membenarkan, dan menyelamatkan kita dengan darah-Nya yang kudus dan mahal itu. Demikian bunyi firman Tuhan dalam surat Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka-Nya. Lantas bagaimanakah dengan diri teman-teman yang hidup pada zaman sekarang? Tentu, teman-teman percaya bahwa semua pribadi di antara kita niscaya sudah dengan setia, lebih setia dan sangat setia bertekun dalam iman kepadanya, serta teguh, lebih teguh dan sangat dalam pengharapan pada Injil Kristus. Sudah tentu, teman-teman percaya bahwa semua pribadi di antara kita tetap teguh, lebih teguh dan sangat teguh dalam iman, kepercayaan dan pengharapan kita pada Injil Yesus Kristus. Tentu, teman-teman percaya bahwa semua pribadi di antara kita akan tetap teguh, lebih teguh dan sangat teguh berpengharapan pada Injil firman Tuhan yang membawanya sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah teman-teman dan semua di antara kita yang setia, lebih setia dan sangat setia bertekun dalam iman kepadanya, serta teguh, lebih teguh dan sangat teguh dalam pengharapan pada Injil Kristus, karena Dia sudah memberi kita bagian hidup kekal yang damai sejahtera di sorga. Berbahagialah teman-teman yang tetap teguh, lebih teguh dan sangat teguh dalam iman, kepercayaan dan pengharapan kita pada Injil Yesus Kristus, karena Dia sudah menebus dan membenarkan kita dari segala dosa kita. Berbahagialah teman-teman yang tetap teguh, lebih teguh dan sangat teguh dalam pengharapan pada Injil firman Tuhan yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya kepadanya, karena Dia sudah melawat dan memberkati kita dalam segala perkara, serta sudah menyediakan bagian hidup kekal di kerajaan surga.